Kembali lagi di Perspektif. Saya Aji. Saya Kolbi. Nah, Ji, di perspektif kali ini, apa yang akan mau dibahas dari sisi industri? Dari sisi industri, kita akan bahas mengenai perkembangan persepsi konsumen serta realisasi penjualan mobil dan motor pada bulan Mei lalu. Dari sisi makro, apa yang akan dibahas, Bi? Dari sisi makro, yang akan dibahas adalah rilis data inflasi bulan Mei 2026 serta hasil terbaru dari RTGBI. Menarik kan pembahasannya? Oleh karena itu, saksikan terus perspektif kali ini ya. Secara tahunan, inflasi umum meningkat menjadi 3,08% pada Mei 2026 dari 2,42% pada April 2026. Kenaikan ini terutama mencerminkan mulai ditransmisikannya peningkatan biaya produksi ke tingkat konsumen, sejalan dengan naiknya harga input impor. Naiknya harga energi dan bahan bakar dunia juga mendorong kenaikan pada harga energi rumah tangga non-subsidi serta bahan bakar non-subsidi yang turut mendorong kenaikan tarif transportasi. Di sisi lain, penurunan produksi pertanian menyebabkan pasokan pangan menjadi lebih terbatas. Kondisi tersebut diperparah oleh meningkatnya permintaan musiman menjelang perayaan Idul Adha yang memberikan tekanan tambahan terhadap harga pangan di pasar. Kedepan, kami melihat sejumlah faktor yang berpotensi mendorong inflasi umum lebih tinggi. Dari sisi domestik, kebijakan fiskal yang ekspansif berpotensi meningkatkan jumlah uang beredar sehingga dapat menambah tekanan inflasi. Selain itu, implementasi program makan bergizi gratis atau MBG diperkirakan akan meningkatkan permintaan pangan. Apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produksi dan penguatan rantai pasok, kondisi ini dapat memicu kenaikan pada komponen inflasi harga bergejolak, terutama di tengah adanya risiko El Nino. Dari sisi eksternal, masih berlangsungnya tensi geopolitik Timur Tengah berpotensi menekan nilai tukar rupiah serta mendorong kenaikan harga komoditas energi dan bahan bakar global. Dampaknya, biaya bahan baku akan meningkat sehingga harga di tingkat produsen berpotensi naik dan pada akhirnya ditransmisikan ke konsumen. Bank Indonesia pada dasarnya telah mulai merespon berbagai tantangan inflasi tersebut. Dalam rapat Dewan Gubernur mingguan pada 9 Juni 2026, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Menurut Bank Indonesia, keputusan tersebut diambil karena pelemahan nilai tukar yang lebih dalam dibandingkan perkiraan pada pertemuan di bulan Mei 2026. Tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan domestik terhadap valuta asing, memburuknya sentimen risk of global, serta keluarnya aliran modal asing dari pasar keuangan domestik. Selain menaikkan suku bunga kebijakan, Bank Indonesia juga meluncurkan berbagai langkah pendukung untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat kepercayaan investor di tengah ketidakpastian global. Langkah-langkah tersebut meliputi peningkatan imbal hasil SRBI, penurunan biaya lindung nilai atau hedging, perluasan fasilitas likuiditas, serta penguatan intervensi di pasar valuta asing. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan risiko inflasi, kami menilai peluang kenaikan BI rate lebih lanjut masih terbuka. Secara umum, kami memperkirakan Bank Indonesia masih memiliki ruang untuk menaikkan suku bunga kebijakan setidaknya 25 basis poin lagi hingga akhir tahun guna menjaga dan memperkuat stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan kondisi konsumen pada Mei lalu. Pertama, dari kondisi persepsi konsumen yang tercatat turun pada bulan tersebut, survei Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen turun menjadi 120,9 dari sebelumnya 123,0. Turun ke bawah rata-rata dalam 12 bulan terakhir.
Penurunan ini terutama disebabkan oleh pemburukan persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini yang tercatat pada seluruh komponen indeks seperti indeks penghasilan saat ini, indeks ketersediaan lapangan kerja, dan indeks pembelian barang tahan lama. Sementara itu, indeks ekspektasi konsumen hanya mengalami kenaikan tipis dari 129,6 ke 129,7 yang mengindikasikan persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi di masa depan relatif tidak berubah dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, dari kinerja penjualan retail, indeks penjualan real Bank Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi pada Mei, yakni sebesar 3,2% secara tahunan, melanjutkan penurunan yang juga tercatat pada bulan April yang sebesar 3,7%. Lalu, penjualan sepeda motor tercatat turun pada Mei 2026 ini. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI melaporkan penjualan sepeda motor pada bulan Mei sebanyak 479,4 ribu unit, turun sebesar 8% secara bulanan setelah sebelumnya tumbuh tinggi pada April yang mencapai 16%. Secara tahunan, angka penjualan juga tercatat mengalami kontraksi dibandingkan dengan tahun lalu, yakni turun sebesar 5,1%, setelah mengalami pertumbuhan cukup tinggi pada April lalu sebesar 28,1%. Sementara itu, penjualan mobil masih mengalami pertumbuhan relatif tinggi secara tahunan pada Mei, meski melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO mencatat bahwa penjualan mobil secara wholesale atau dari prinsipal ke dealer itu mencapai 69,2 ribu unit pada bulan Mei, naik 14% dibandingkan dengan tahun lalu. Dengan melihat kondisi persepsi konsumen yang cenderung turun pada Mei dan penjualan motor yang mengalami kontraksi sementara mobil masih dapat tumbuh dibandingkan dengan tahun lalu, terdapat indikasi bahwa tekanan terhadap daya beli saat ini lebih kuat pada kelas menengah bawah dibandingkan kelas menengah atas. Kedepan, sejalan dengan masih tingginya tekanan terhadap perekonomian dan kenaikan inflasi, kondisi konsumen kami perkirakan masih akan cukup menantang. Ji, dengan adanya risiko kenaikan inflasi serta kenaikan suku bunga BI, dampaknya ke industri otomotif bagaimana sih? Kami melihat dengan adanya kenaikan inflasi dan suku bunga Bank Indonesia, kinerja sektor otomotif pada tahun ini akan lebih menantang dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sekian dari episode kali ini. Sampai jumpa di perspektif selanjutnya.